Ada satu fenomena yang sangat-sangat misterius dan aneh, dan ini mungkin kejadiannya hampir dialami oleh kebanyakan orang. Bahkan mungkin mayoritas orang akan mengalami hal ini, yaitu fenomena barang yang hilang. Welcome to Podbas bersama saya Dedi Temorat, pria Jerman alias jomblo, blasteran, daya entuka, dan taman. Jika kita mau bicara jujur dan bersama-sama menelaah, pola kehilangan barang itu selalu terjadi di saat yang kurang tepat, bahkan saat yang tidak tepat. Kunci motor kadang suka hilang di saat kita sudah telat. Charger kadang juga suka hilang di saat baterai HP kita itu sudah mau sekarat, sudah mau lowbat. Dan bahkan celana dalam, cangcut atau kolor itu selalu suka hilang juga di saat kita sedang kecepirit atau habis terkincit. Dan dari pola ini saya rasa hal ini terlalu konsisten untuk disebut sebagai kebetulan. Berdasarkan pengamatan saya atas pola yang sudah terjadi, saya memiliki teori seperti ini. Sebenarnya, barang-barang itu tidak benar-benar hilang. Tapi mereka sengaja memilih untuk tidak terlihat. Dan teori ini saya namakan sebagai Selective Visibility Order. Yaitu di mana sebuah objek itu kehilangan minatnya untuk terlihat, kehilangan keinginan untuk terlihat saat benar-benar dibutuhkan. Jadi semakin kita membutuhkan suatu barang, semakin dia menghilang. Jadi semakin butuh semakin sulit dicari. Makanya kenapa setiap kali kita kehilangan suatu barang dan proses pencariannya itu selalu sama, polanya selalu sama. Yang pertama, kita masih bisa berpikir secara rasional dan tenang, masih mencari di tempat-tempat yang relevan, misalnya cari remote masih di belakang TV, nyari misalnya buku diary masih di rak buku. Jadi ya masih normal-normal aja sebenarnya. Nah, cuma masuk ke menit ke-8 terjadi pergantian pemain. Maksud saya, begitu memasuki menit-menit yang krusial, sudah tuh manusia yang tadinya bersikap secara rasional dan sebagaimana adanya manusia modern sudah berubah bentuk. Sudah kehilangan kendali, sudah mulai panik. Dan yang lebih parahnya lagi, kadang kita suka mencari barang di tempat-tempat yang sama sekali tidak ada korelasinya. Contohnya adalah misal ketika charger handphone hilang, carinya di WC tetangga, nyari kunci motor di dalam freezer, cari keadilan di kursi pemerintah, cari kejujuran dan kebersihan di gedung DPR. Oh ya, ada satu lagi. Jangan mencari kaos kaki di dapur MBG. Hehehe. Nah, tempat-tempat ini sama sekali tidak relevan dan tidak ada korelasinya sama sekali. Dan ketika masuk ke fase ini, manusia itu sudah memasuki fase yang namanya panic induced cognitive shutdown. Di mana dari istilah ini diartikan sebagai otak kita sebagai mamalia modern sudah mengalami penurunan fungsi akibat tekanan emosional dari benda mati. Makanya jangan heran kalau misalnya kamu pernah mengalami atau kamu pernah melihat seseorang ketika mati lampu, dia nyari handphonenya menggunakan flashlight dari handphone itu sendiri. Dan kalau kita pikirkan secara logika, ini bisa dikatakan tidak masuk akal. Dan bahkan secara akademik, hal ini sangat tidak bisa diterima.
Tapi secara memalukan ini sangatlah valid. Dan selain pola-pola yang sudah saya sampaikan tadi, ada satu pola lagi yang sampai saat ini juga cukup menarik ya teman-teman. Pernah dialami atau tidak, tapi percayalah, polanya kayak gini. Setiap kita mencari satu barang, kita akan menemukan satu barang lain. Yang barang yang satu ini sudah hilang sejak lama, bahkan kita udah nggak ingat kalau barang ini pernah hilang. Pernah ngalamin kan? Dan saya sangat yakin sekali bahwa sebenarnya barang-barang yang hilang ini dia tidak bekerja sendiri, tapi mereka terorganisir dan terintegrasi. Contoh nih ya, eh, saya pernah mengalami nih. Saat saya mencari charger handphone saya, yang saya rasa awalnya itu saya tinggalkan di meja TV, saya cari di meja TV tidak ada, cari kemana-mana, akhirnya saya bongkar barang-barang lama, dan malah ketemu headset saya yang hilang dulu waktu zamannya BlackBerry, zaman lagu Tinggal Kenangan dari Gaby, dan di zaman Facebook sedang tren-trennya status pekerjaan itu PT Mencari Cinta Sejati. Kemudian pernah juga saya mengalami saat saya mencari gunting kuku, saya malah ketemu mesin penggiling padi. Ini sungguh di luar logika, teman-teman. Sangat-sangat tidak masuk akal kalau menurut saya. Berdasarkan pengalaman ini, maka teori saya semakin kuat, teman-teman. Bahwa memang barang-barang yang hilang itu mereka sangat terorganisir dengan baik. Dan mungkin mereka punya semacam tempat kumpul, ya semacam tongkrongan seperti itu. Yang kalau kita istilahkan mungkin tempat perkumpulan barang-barang ini bisa kita sebut dengan istilah domestic loss ecosystem. Jadi mana semua barang-barang hilang berkumpul di satu tempat yang sama. Dan ketika kita panik atau cari salah satu di antara mereka, mereka sengaja tuh umpetin. Terus ketika mereka sadar bahwa kita udah nggak membutuhkan lagi, nongol lah dia. Saya sejauh ini merasa semua teori yang saya sampaikan sangat valid. Gimana dengan pendapat? Nah, kembali lagi tadi ke ketika barang itu hilang dan kita sudah capek nyarinya, mengerahkan seluruh jiwa dan raga tapi tidak ketemu. Begitu kita menyerah, dia secara tiba-tiba muncul tanpa rasa bersalah. Menurut saya ini bukan masalah kita salah naruh barang, bukan masalah posisinya di mana, tapi ini masalah ego. Karena mungkin sejatinya benda mati juga butuh perhatian, memiliki keinginan untuk eh ditarik ulur gitu loh. Nah, saat dibutuhin dia pergi. Saat kita nggak butuh, datang sendiri. Udah kayak kayak apa ya? Kayaknya ada makhluk yang perilakunya mirip-mirip itu deh. Kalian jawab sendiri lah ya. Tapi tenang teman-teman. Di sini saya tidak hanya berteori dan memberikan pemikiran serta sudut pandang, tapi di sini saya juga memberikan solusi atas keresahan kita selama ini, atas fenomena misterius yang terjadi ini. Jadi solusi dari saya adalah yang pertama, kamu mencari barang, jangan mencari barang tersebut. Yang pertama kamu harus tetap calm down, tarik napas, hembuskan, tarik napas panjang dari hidung, keluarkan dari bawah, itu kentut. Maksudnya ya tenang aja, calm down gitu loh, calm. Nah, setelah mulai tenang dan bisa berpikir secara jernih dan rasional, mulailah bertindak. Tapi di sini kita punya trik. Triknya adalah kamu kehilangan
Misalnya, katakan saja kamu kehilangan jam tangan, lupa naruh sebelum mandi. Nah, ketika kamu sadar bahwa jam tangan kamu hilang, jangan pernah sesekali kamu sebut jam tangan atau kamu mengatakan, "Waduh, jam tangan saya mana?" Tapi kita eh, tipu daya dia. Nah, ketika kehilangan jam tangan nih, jangan cari jam tangan. Solusinya adalah carilah hal lain. Misal apa? Misal hmm, yang paling gampang, cari misalnya headset. Nah, headset. Ketika kamu kehilangan jam tangan, carilah headset. Keluar dari kamar mandi, lihat di meja, ternyata jam tangan kamu nggak ada, langsung, aduh, headset di mana ya? Nah, ini jam tangan muncul, dia akan muncul. Karena ketika kita mencari barang lain, barang yang kita cari itu akan merasa tersaingi dan ego mereka akan meluap. Jadi, ekspektasi yang mereka sangka-sangka bahwa kita akan mencari dia secara mati-matian itu terpatahkan dan itulah solusinya. Jika kehilangan barang, jangan cari barangnya, tapi carilah barang lain. Oke, mungkin itu sekian untuk konten kali ini bersama saya Dedi Tamoran dan semoga di next konten saya akan membahas lagi fenomena-fenomena atau pertanyaan-pertanyaan sederhana namun misterius dan saya akan menjawabnya secara logika, teoritis, dan mudah untuk dimengerti. Oke, saya Dedi Tamoran, terima kasih, sampai jumpa di konten berikutnya.